Kamu coba saya nanti ya. Saya banting-banting kau nanti. Kamu coba sama saya. Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kamu coba saya nanti ya. Saya banting-banting kau nanti. Saya banting-banting kau nanti. Hello good people, ketemu lagi dengan saya Nona Kalimaran. Apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat ya. Di sini hujan, cuacanya tidak bagus banget, dari pagi hujan terus. By the way, yang baru bergabung selamat bergabung. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya, like, comment, dan subscribe. Nah, kali ini saya itu mau kepo sedikit dengan Ustadz yang katanya Ustadz hebat. Siapa lagi kalau si Yahya Baloni? Sebenarnya dia ini mu'alaf dari Kristen. Terus dia bilang ke Islam sih. Ini saya ragu ini dia bilang Islam, tapi dia arogan sekali seperti dengan umat Islam yang sebenarnya. Karena yang saya kenal itu mereka ramah orangnya, penuh agama yang saling mengasihi. Ini Ustadz Yahya Baloni ini agak aneh, Pak Baloni. Malu dong Pak, masa mau punya kerja itu hanya marah-marah, maki-maki, memukul orang. Kalau tidak ada bahan mau dapat Pak, belajar dulu agama yang baik. Baik, jangan kasih malu-malu orang, jangan kasih malu-malu agama baru kamu. Kasihan loh, umat Islam itu kan baik. Terus terima kasih saya agama itu. Kamu memukul orang lah, membunuh orang lah. Aduh Pak, bikin malu Pak. Ada lagi yang paling lucu, kursi, ada kursi gereja. Sejak kapan itu benda mati juga ada dia punya agama. Terus ceramah, dikasih air putih tidak mau, dikasih susu tidak mau, katanya itu cuma penyakitan, harus kasih kopi. Pak, harus punya kasih sayang Pak. Apa yang jemaah punya itu bersyukur, nikmati dengan syukur, terus menuntut. Aneh ya, rasa aneh, tapi by the way saya bersyukur kok, dan banyak orang bersyukur kamu sudah pindah. Semoga kamu harus belajar agama yang lebih bagus Pak ya, jangan mengajarkan orang itu yang buruk-buruk begitu. Kamu mencoreng sekali agama baru kamu. Kasihan mereka itu orang-orang baik, gak seperti kamu. Belajar dulu agama Pak, baru kamu ngomong ini dan itu. By the way, ini teman-teman pasti penasaran saya ada omong apa ya. Saya kasih tunjuk, saya punya video. Dia marah dengan kursi gereja, dia marah dengan karena dikasih minum air putih. Masih banyak lah, dia marah-marah, dia tabrak anjing. Itu anjing juga tidak salah, dia tabrak. Check it out ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mendukung. See you. Apa ini ditaruh susu begini? Ini orang penyakitan. Susu. Innalillahi. Anak bayi punya ini. Saya minum kamu. Bukan ini minuman pencerama. Itu yang hitam, kopi sini. Macam air putih. Apa ini? Ini atlet, pemain bulu tangkis ini. Ini mah minuman orang sakit di rumah sakit. Bawa sana. Sini kopi. Itu minuman mujahid kahwa. Mujahid mesti minum kopi, apalagi dingin begini. Masya Allah. Betul Bu? Di warung makan Ciganea. Itu memang tempat saya makan. Sate dan sebenarnya saya suka kalau kesini Ciganea. Pasti di kepala di otak saya nggak makan dulu dari rumah. Nggak mau juga makan di tempat ceramah begini, nggak enak. Kopi aja kurang manis tadi.
taruh susu begini, ini orang penyakitan. Susu. Anak bayi punya ini, saya minum Kang. Bukan ini minuman pencerama. Itu yang hitam, kopi sini. Macam air putih apa ini? Ini atlet pemain bulu tangkis ini. Ini mah minuman orang sakit di rumah sakit. Pak sana. Sini kopi. Itu minuman mujahid gahwa. Mujahid mesti minum kopi, apalagi dingin begini. Masya Allah. Betul, Bu? Dan semua perlakuan mujizat ini Allah berikan kepada 124.000 nabi, termasuk nabi kita Isa alaihissalam. Bukan Yesus. Kalau Yesus itu tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Kita tidak boleh ganggu, itu Tuhannya Kristen. Tapi Isa adalah Nabi kita. Supaya cepat saya ceramah dulu. Ini meja ini kayu jati kayaknya, mahal ini. Ini kayu jati yang buat ini, angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu. Kamu coba saya nanti ya. Saya banting-banting kau nanti. Kamu coba sama saya. Saksi mati nanti kau. Saya penggal kepalamu nanti. Kamu coba saya nanti ya. Saya banting-banting kau nanti. Saya banting-banting kau nanti. Saya banting-banting kau nanti. Saksi mati nanti kau. Saksi mati nanti kau. Saksi mati nanti kau. Saya penggal kepalamu nanti. Saya penggal kepalamu nanti. Saya penggal kepalamu nanti. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kiai Haji Khalil Nafis di akun Twitternya ikut berkomentar soal ceramah Ustadz Yahya Waloni. Polisi juga kalau kafir ke neraka. Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara tuh kalau kafir sana diambil. Yang masuk surga orang Nah itu tuh tiga. Status non-muslim dalam negara bangsa adalah warga negara muwatin non-muslim silmi yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara yang lain. Mereka tidak masuk dalam kategori kafir. Lah ini terus tiba-tiba siapa Yahya Waloni, Felix Siau, Irene Handono tiba-tiba bisa ngajarin orang sesuatu? Background lu apa? Pelajaran lu di mana tentang ilmu? Kok tiba-tiba lu bisa mengajarkan seseorang tentang ilmu keislaman, ya kan, tentang ilmu agama, di mana lu sendiri juga nggak paham kedalamannya.
Cuman ngelihat sampul bukunya saja, terus ngerasa tahu segalanya. Kan ini permasalahan yang ada di mereka ini. Dari kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Saat saya mendengar ceramah itu hanya ada satu kata yang bisa saya ucapkan. Dasar anjing. Pesannya jelas, jadilah umat seperti saya, seperti orang psikopat yang bisa tertawa senang melihat seekor makhluk ciptaan Allah menderita akibat ulahnya. Di mana agamanya? Gak ada. Yang ada agamanya itu hanya aksesoris. Pakaian-pakaian yang mereka pakai ketika ada di majelis itu. Si ustadznya, ya kan, pakai pakaian yang seperti mereka bilang adalah ustadz. Tapi pembicaraannya sama sekali nggak ada. Makanya kalau Yahya Waloni itu bicara ngawur tentang nabrak anjing, itu buat saya, karena dia udah kehabisan keilmuan sebenarnya, nggak ada yang dia bahas. Kecuali yang dibahas cerita dia ketika nabrak anjing, kan lucu. Hari ini saya selaku Sekjen PKB sengaja datang ke Barreskrim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Waloni. Jadi hampir semua ceramah Yahya Waloni kerap mengungkapkan kebenciannya pada agama lamanya. Bahkan kalau mau ditelaah, modalnya sebagai penceramah ya cuma itu-itu aja. Rasa benci pada agama Kristen, rasa benci pada orang yang berbeda. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kiai Haji Khalil Nafis di akun Twitternya ikut berkomentar soal ceramah Ustadz Yahya Waloni yang kerap menjadi kontroversi. Awalnya Khalil menyebut bahwa sebelum menjadi ustadz atau berceramah tentang ajaran Islam, seorang mu'alaf harusnya lebih dulu banyak belajar untuk tahu tentang Islam. Saya pernah komentar tentang mu'alaf bahwa ia orang yang baru masuk Islam sehingga tak banyak tahu tentang Islam. Jadi sampaikan soal mengapa ia memilih Islam tapi jangan ceramah ajaran Islam yang tak diketahui. Tulis @Khalil Nafis pada Rabu kemarin dalam akun Twitternya dengan menautkan link video berjudul "Belajar dulu, mu'alaf jangan keburu jadi ustaz." Cuitan Khalil itu dikomentari sejumlah netizen. Salah seorang netizen pun bertanya soal ceramah Ustadz Yahya yang kerap menimbulkan kontroversi. Yahya diketahui merupakan seorang mu'alaf. Adapun netizen itu meminta pendapat Khalil terkait ceramah Ustadz Yahya yang baru-baru ini viral lantaran mengaku sengaja menabrak seekor anjing sampai pincang. Mendapat pertanyaan demikian, Khalil menyebut jika penceramah yang disinggung netizen itu harus dibina dan dibimbing. Pasalnya, Khalil menegaskan, mu'alaf harus belajar lebih dulu dan jangan buru-buru menjadi ustadz. Ia pun mengingatkan bahwa seorang mu'alaf juga tak boleh menjelekkan agama sebelumnya. Lebih jauh, Khalil menghimbau kepada umat untuk lebih selektif dalam mencari penceramah. Mu'alaf harusnya belajar dulu, jangan buru-buru jadi ustadz. Masyarakat pun hendaknya cari penceramah yang bisa ngaji dan berilmu. Nah ini perlu dibimbing, kecuali kalau nggak mau ya. Nah mu'alaf itu nggak boleh menjelekin agama sebelumnya, tidak boleh membenci makhluk Allah meskipun anjing. Jawab @Khalil Nafis dalam akun Twitternya. Sebelumnya Yahya Waloni ramai diperbincangkan di media sosial gara-gara ceramahnya dalam sebuah video yang tayang di Hadis TV pada Sabtu kemarin. Dalam video itu Yahya menceritakan jika dirinya pernah menabrak seekor anjing di sekitar wilayah perbatasan antara Riau dan Jambi, tepatnya di sebuah kecamatan bernama Kemuning. Yahya mengaku dengan sengaja menabrak anjing itu hingga pincang, lantaran binatang tersebut adalah haram. Kutabrak juga satu ekor anjing, nggak tahu yang punya itu. Lari dia, pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing. Najis, kutembak satu kali depan-depan, terkapar dia. Kalau kambing saya rem ya, maksudnya saya mengerti, tapi karena saya lihat itu anjing saya tabrak. Ujar Yahya, sembari memperagakan bagaimana anjing itu meringis kesakitan. Mungkin karena geram dengan pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang kontroversial, Ferdinand Hutahian membalasnya dengan keras. Menurut penerawangan saya, Waloni ini akan mati lebih dulu daripada Ibu Mega, kata Ferdinand pada Selasa hari ini. Sebelumnya diberitakan pendakwah yaitu Ustadz Yahya Waloni kembali membuat pengakuan mengejutkan. Kali ini penceramah yang dikenal keras saat berdakwah tersebut mengaku pernah mendoakan Megawati Soekarno Putri agar cepat mati. Pengakuannya terkait Mega tersebut disampaikan Yahya Waloni lewat sebuah video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Termometer Islam seperti yang dilihat pada Minggu 14 Februari 2021. Dalam video ceramahnya itu, Ustadz Yahya Waloni mengaku berulang kali terlibat hukum lantaran menghina tokoh tertentu.
Akan tetapi kata Yahya, apa yang ia sampaikan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dilaporkan karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati, dilaporkan ke polisi saya. Padahal apa yang saya sampaikan itu berdasarkan hadis, ucap pendakwa Yahya Waloni. Ia pun menceritakan saat itu Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan ucapannya terhadap Megawati tersebut. Bahkan menurut Yahya, malah pemerintah yang justru merasa tersinggung dan melaporkannya ke polisi. Menurut Yahya Waloni, doanya terhadap putri proklamator Bung Karno itu lantaran ia menilai Megawati sebagai sosok yang zalim. Nabi katakan, janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti kita boleh dong doakan Megawati, tapi jangan umur panjang, tuturnya. Mengutip oleh Hops ID, selain mendoakan Megawati Soekarno Putri untuk cepat mati, Yahya Waloni dalam video ceramahnya itu juga berbicara soal kezaliman yang terjadi di Indonesia. Ia mengaku tak heran seandainya negara terus-menerus dilanda bencana, sebab menurutnya terlalu banyak kezaliman serta kemunafikan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Yahya Waloni juga menyinggung pihak yang keras mengkritik pendakwa saat menyampaikan isi ceramah yang keras. Kalau kita berdakwah keras begini dibilang radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti undang-undang, anti pilar-pilar kebangsaan, jangan dibalik-balik, PKI. Ini konsep yang sudah berakar kuat. Kita yang menyampaikan dakwah tegak lurus berdasarkan Quran dan hadis dianggap lawan dan kelompok radikal, ujarnya. Setelah sebelumnya mengeluarkan pernyataan kontroversi soal kebenaran virus corona, kini Ustadz Yahya Waloni kembali mengatakan bahwa COVID-19 hanyalah akal-akalan saja. Oleh karena itulah dia mengimbau kepada masyarakat agar jangan mau dibodohi. Menurutnya, pandemi yang telah membunuh jutaan jiwa tersebut hanya rekayasa bisnis semata. Itulah mengapa hingga kini dia tak pernah mau mengenakan masker. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video berjudul "Vaksin Kok Dipaksa", bahkan sampai mau dipenjara. Rezim apa ini? Di saluran YouTube Termometer Islam, Ustadz Yahya Waloni mengatakan, saat ini masyarakat terpecah menjadi dua kubu, yakni yang memakai masker dan tidak memakai masker. Padahal kata dia, orang yang tidak memakai masker bukan berarti salah. Bisa jadi, itu hanya sekedar prinsip alias preferensi pribadi. Lagi pula, menurutnya Presiden Jokowi sendiri yang bicara mengenai berdamai dengan COVID-19. Jika hendak berdamai, tambah dia, maka sebaiknya jangan terkungkung dengan aturan mengenai wajib menggunakan masker. Pria yang dikenal keras saat berdakwah itu menambahkan, sejak dulu dia tidak pernah mau memakai masker, sebab menurutnya COVID-19 hanya sekadar permainan bisnis, alias akal-akalan pihak tertentu. Yahya Waloni mengingatkan sakit dan mati sejatinya sudah digariskan Tuhan. Maka berkaca dari hal itu, masyarakat diminta jangan terlalu takut dengan COVID-19. Ia sekali lagi menegaskan pandemi yang sedang melanda kita saat ini mungkin hanya sekedar permainan bisnis. Itulah mengapa umat Islam sebaiknya buka mata, jangan mau dibodoh-bodohi pihak tertentu. Entah itu COVID-19 ada atau tidak, yang saya tahu ujung-ujungnya bisnis. Ini yang lain di kantor-kantor dan di hotel-hotel pura-pura pakai masker, padahal udah setengah mati bernafas. Bukan melawan, kok jadi ustadz melawan? Tidak melawan kok, tapi kita menjelaskan pada umat untuk cerdas memahami segala bentuk realitas. Umat Islam ini jangan terlalu bodoh. Apa yang dikatakan pemerintah, iya-iya saja, katanya. Mungkin karena geram dengan pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang kontroversial, Ferdinand Hutahian membalasnya dengan keras. Menurut penerawangan saya, Waloni ini akan mati lebih dulu daripada Ibu Mega, kata Ferdinand pada Selasa hari ini. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. See you again.